Oke, untuk soal presiden ini mungkin kemarin ibunya kalau menurutku itu nomor 139 ya, tapi kan 3 kita nggak kerjain kan. Jadi menurutku itu sebenarnya 149. Belum kutanya lagi sih, tapi ya buat jaga-jaga aja. Karena ya mungkin yang kita kerjain kan 1249 kan, dan 2 itu nggak disebutin. Jadi ya menurutku ya soal 1, 4 sama 9. Dan kurasa nomor 2 kalian udah bisa semua sih perihal rata-rata tertimbang Yohan. Jadi akan kubahas aja soal 1, soal 4 sama soal 9. Oke, yang pertama adalah soal 1. Dalam audit Anda terhadap perusahaan Gaza, Anda menemukan bahwa presiden fisik pada tanggal 31 Desember 2019 menunjukkan barang dagangan dengan biaya $441.000 ada di tangan pada tanggal tersebut. Anda juga menemukan item berikut semuanya dikecualikan dari 441.000. Ingat, ada kata dikecualikan di sini. Jadi, setiap transaksi yang ada di sini itu belum nggak masuk yang 441.000 ini. Di setiap transaksi ini nggak masuk ke yang 441.000, jadi masih ada kemungkinan akan dikurang atau ditambah di persediaan akhirnya. Oke, yang pertama nih, barang dagangan 61.000 yang dipegang oleh Garza secara konsinyasi, pengirimnya adalah perusahaan Bontemps. Jadi ini nggak ada ini sama sekali ya, nggak ada penjahatan karena ya cuma baru dititipkan, belum dijual atau dibeli. Barang dagangan yang dipegang oleh Garza secara konsinyasi, pengirimnya adalah perusahaan Bontemps. Jadi tidak ada yang perlu dicatat di transaksi A ini. Di transaksi B, barang dagangan seharga 33.000 yang dikirim oleh Garza FOB Destination pada tanggal 31 Desember 2019. Pelanggan diharapkan menerima barang dagangan pada tanggal 6 Januari 2020. Oke, jadi gini. Karena dikecualikan dari 441.000 nih kan, berarti ibaratnya adalah setiap transaksi ini kemungkinan akan mengurangi dan menambah si persen akhirnya. Ternyata di transaksi B, barang dagangan seharga 33.000 yang dikirimkan oleh Garza secara FOB destination. Kita harus tahu dulu nih antara perbedaan antara FOB destination dan FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu ketika sudah dikirimkan, itu kita berhak mengakui penjualan atau pembelian. Sedangkan kalau destination, tunggu sampai dulu ke destinasinya, tunggu sampai ke pembeli atau penjual, baru kita bisa apa ya, mengakui pembelian dan penjualan. Nah, di sini kan FOB destination tuh, FOB destination. Nah, diterimanya itu pada tanggal 6 Januari, maka kita berhak dong, masih berhak untuk mengakui bahwa ini barang itu masih milik kita karena kan destination belum sampai ke yang beli kan. Yang beli yang karena nyampainya itu pada tanggal 6 Januari 2020. Jadi, ibaratnya adalah kita harus mengakui ini sebagai barang milik kita karena itu ya belum sampai ke dia. Ibaratnya gitu loh. Ibaratnya kita punya barang dagangan 33.000 kan. Ibaratnya kan si kita ngaudit terus ternyata presiden fisiknya itu 441.000, ternyata di transaksi B itu masih ada sisa 33.000 lagi gitu loh. Karena kita menggunakan FOB destination belum sampai ke destinasinya, maka kita perlu mengakui itu. Jadi, karena kita perlu mengakui hal ini sebagai punya kita, maka perlu kita tambah. Karena FOB destination belum nyampe ke destinasinya, tunggu dulu sampai nyampe ke destinasinya pada tanggal 6 Januari, maka perlu kita kurangi karena ini belum sampai ke destinasinya, maka kita tambah dulu 33.000. Pengiriman barang FOB destination 33.000 karena belum sampai ke yang beli, ibaratnya itu. Karena itu destination, maka perlu kita tambah dulu 33.000 barang dagangan kita atau persediaan kita. Ngerti? Jadi berarti adalah FOB shipping point itu ketika kita sudah ngirim atau si penjual sudah ngirim, itu kita bisa berhak mengakui itu pembelian kita atau penjualan kita. Sedangkan kalau FOB destination itu tunggu nyampe ke kita lah istilahnya, atau tunggu nyampe ke dia baru kita transaksi. Misalnya aku yang jual, berarti tunggu sampai ke dia, berarti aku bisa mengakui itu sebagai penjualan. Misalnya aku sang pembeli, tunggu sampai dulu nih ke tempatku baru itu aku akui sebagai pembelian. Paham kan? Karena di destination belum sampai, jadi ya kita berhak ini masih punya barang, ini barang kita dong 33.000, maka perlu kita tambah 33.000. Terus C,
Barang dagangan seharga 46.000 yang dikirimkan oleh Garza FOB Shipping Point ke pelanggan pada tanggal 29 Desember 2019. Pelanggan dijadwalkan untuk menerima barang dagangan pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, ini bedanya antara shipping point dan destination. Karena destination itu tunggu sampai ke tempatnya, sedangkan shipping point ketika kita sudah mengirimkan barang tersebut, maka kita berhak untuk mengakui itu sebagai penjualan. Barang dagangan seharga 46.000 dikirimkan oleh Garza FOB Shipping Point secara shipping point. Jadi itu mengurangi persediaan kita karena kan kita sudah kirimkan, maka kita berhak mengakui penjualan. Itu mengurangi persediaan kita sebesar 46.000. Terus yang di barang dagangan seharga 73.000 dikirim oleh vendor secara FOB destination pada tanggal 30 Desember. Ini kita ngejual 73.000, tapi karena ininya FOB destination dan nyampainya pada tanggal 4 Januari, maka kita tidak berhak itu mengakui sebagai penjualan karena belum sampai kan. Paham? Sekarang kita lanjut ke yang E. Barang dagangan seharga 51.000 dikirim oleh vendor secara FOB Shipping Point pada tanggal 31 Desember dan diterima oleh Garza pada tanggal 5 Januari. Ini sama kayak transaksi yang C. Dikirim barang dan dikirim secara shipping point. Tapi ini oleh vendor. Ibaratnya adalah kita ngebeli barang gitu loh. Ini kan kita ngejual kan, dikirimkan oleh Garza. Ini dikirim oleh vendor. Ibaratnya kita ngebeli barang seharga 51.000. Karena ininya secara shipping point, maka kita berhak untuk mengakui itu sebagai pembelian walau nyampainya pada tanggal 5 Januari 2020. Karena shipping point, maka kita berhak itu mengakui. Jadi karena kita membeli, maka kita menambah persediaan kita dong. Jadi pembelian FOB dengan secara FOB shipping point sebesar 51.000. Sudah untuk ABCDE ini transaksinya, maka kita perlu kalkulasikan. Persediaan awalnya kan 441.000, terus pengiriman barang ternyata itu secara destination, maka kita perlu ibaratnya belum mengakui itu sebagai penjualan, maka kita akui dulu tuh ya sebagai masih barang milik kita 33.000. Terus transaksi yang C, kita ngejual secara shipping point sebesar 46.000, terus yang E, kita membeli sebesar 51.000 secara shipping point. Jadi persediaan akhirnya adalah 479.000 dikalkulasikan ini semua. Oke. Next. Ke soal nomor 4. Ini. Di soal nomor 4 ini kan kita sudah diberi soal kayak item, terus kuantitas, terus biaya per unit, estimasi harga jual, sampai ke biaya penyelesaian sampai penjualan. Ini cara ngerjainnya kan kita perlu menggunakan LCN NRV kan. Jadi kita perlu cari dulu NRV-nya. Hal yang paling jadi patokan di sini adalah kita perlu mencari ini dulu nih, total biaya dan nilai akhir persediaan secara NRV. Ini yang perlu kita cari. Runtutannya atau caranya adalah yang pertama kita sama kayak biasa kan, nomor item, kuantitas, biaya unit. Nah, total biaya ini didapat dari 1.200 dikali 320. Jadi ibaratnya adalah kuantitas dikali biaya unit. Jadi ini dikali ini, terus 3.600 itu adalah ini dikali, ibaratnya adalah kuantitas dikali biaya unit. Ini dikali ya. Dikali. Dua ini dikali. Oke, ini dikali. Hasilnya adalah total biaya. Terus, kita udah ketemu nih estimasi harga jualnya 450, 340. Maka kita perlu taruh ke sini estimasi harga jual. Terus biaya cost to complete and sell. Biaya penyelesaian dan penjualan, oke. Ini perlu kita kurangi untuk mencari NRV per unitnya. Jadi 2,90 ini pengurangan antara 4,50 dikurangi 1,60 dapatnya 2,9. Ini kita ketemu NRV per unitnya. Maka ini perlu kita kurangi antara estimasi harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Jadi ketemunya adalah sebesar ini. Dan total NRV ini adalah perkalian antara 2,9 ini dikalikan dengan kuantitas. Gitu loh. NRV ini total NRV ini kuantitas dikali NRV per unit. Oke. Ini.
karena NRV-nya sudah ketemu ya, pengurangan antara ini dikurang ini, ketemunya ini, dan ini dikalikan dengan 1200, ketemunya segini. Oke. Nih. Nah, untuk mencari nilai akhir persediaan, karena kita sudah nemu dari total NRV-nya, untuk mencarinya adalah dengan cara kita cari antara total NRV ini dengan total biayanya. Cari yang terkecil. Gini ya. 3840 dengan 3480, maka yang terkecil adalah 3480. 2430 dengan 2160, yang terkecil adalah 2160. 3600 dikurangi 3600 dengan 2880, yang terkecil 2880. 3600 dengan 1850, yang terkecil adalah 1850. 1575, 1295, yang terkecil adalah 1295. 1500 nih di sini ya, 1500 dengan 1550, maka yang terkecil adalah 1500. Ibaratnya adalah kita perlu mencari antara total biaya dengan total NAV, yang terkecil yang mana, maka kita masukkan ke nilai akhir persediaan. Ketika sudah ketemu nilai akhir persediaannya, semuanya terus kita total semuanya ini. Oke, kita total semuanya ini sebesar 21565. Oke. Oh, ini aku salah. Ini harusnya total nilai akhir persediaan dikurangi biaya. Oke. Total nilai persediaan harus dikurangi biaya. Jadi ketika kita sudah menemukan total dari nilai akhir persediaan, terus total dari biaya, maka itu perlu kita kurangi. Oke, 21565 dikurangi 26645. Ini ya, 21565 dikurangi 26645. Maka hasil adalah minus 5080. Dan jurnalnya adalah karena kita rugi, ibaratnya adalah ada HPP yang keluar, maka caranya adalah seperti yang di PDF-nya. Nih, untuk metode kerugian. Karena kita rugi kan, ini kan juga rugi nih. Ibaratnya lah nilai akhir persediaannya dari jendela sebenarnya penurunan sebesar ibaratnya adalah ada penurunan gitu loh, penurunan sebesar 5080. Maka perlu kita jurnal dengan cara HPP pada persediaan 5080. Seperti ini, harga pokok penjualan segini, persediaan segini. Atau juga bisa dengan cara kerugian penurunan nilai persediaan 1050. Tapi ibunya lebih suka ke metode yang HPP pada persediaan. Jadi gini, paham? Jadi itu ini hasilnya adalah kerugian atau penurunan dari yang tadinya 21565, terus ternyata ada biayanya itu 26645 gitu. Paham kan? Oh enggak deh, ini tetap total biaya. Ini ibarat saya lupa aku. Ini total biaya saya. Bukan dari total persediaan. Total biaya. Nanti takut definisinya salah. Total biaya. Jadi ini dikurangi ini. Jadi ibaratnya adalah ada penurunan nilai yang tadinya 26645 terus ternyata 21565. Oke. Jadi sebesar 5080. Maka perlu kita jurnal dengan cara HPP pada persediaan seperti ini. Seperti yang di sini. Jadi kan nilai persediaannya totalnya 196, di sini dikurangi 195,450. Gitu. Oke, maka perlu dijurnal dengan HPP pada persediaan. Kayak gini. Oke? Paham? Lanjut ke yang 9. 9 ntar. Soal 9. Oke. Caranya adalah kita perlu mencari yang pertama adalah persediaan awal. Ini tuh udah soal antara biaya dan harga eceran. Kita perlu tahu dulu nih, compute the ending story by the conventional retail inventory method. Jadi cari persediaan akhir
dengan cara buy the conventional retail inventory, jadi dengan harga eceran dari persediaan tersebut. Di sini kan udah kayak at cost, at sales price, ibaratnya adalah ini cost itu biaya dan sales price itu harga jualnya gitu kan. Yang perlu kita cari pertama adalah persediaan awalnya. Persediaan awalnya itu sebesar 30.000 untuk biaya mana ya? 30.000 nih. Beginning inventory at cost 30.000. Beginning inventory at sales price 46.500. Oke, biaya 30.000, harga ecerannya 46.500. Setelah kita mencari persediaan awal, maka kita perlu mencari pembelian. Pembelian untuk biaya dan pembelian untuk harga eceran. Pembelian untuk biaya sebesar purchase at cost, pembelian 55.000. Sedangkan purchase at sales price 88.000. Jadi kita masukkan sini sebesar 55.000, ini sebesar 88.000. Oke. Ternyata ini ada retur pembeliannya gitu loh. Kita punya retur pembelian untuk biaya dan juga harga eceran. Ini dicari dari purchase returns, retur pembelian kepada yang pada biaya sebesar 2.000, purchase returns at sales price pada harga eceran sebesar 3.000. Maka kita perlu kurangi karena kita ibaratnya udah ngebeli terus kita retur. Jadi persediaan kita berkurang dong. Maka kita kurangi sebesar minus 2.000 minus 3.000. Oke. Terus sekarang freight. Freight itu ibaratnya adalah kayak beban lah. Nih, freight on purchase. Jadi setiap purchase at cost, setiap purchase at sales price itu punya beban sebesar 2.400. Nah, kita perlu tambah beban tersebut dimasukkan ke biaya dan harga eceran sebesar freightnya 2.400. Oke, ketemulah barang tersedia untuk dijual untuk biaya sebesar 85.400, sedangkan harga eceran sebesar 133.900. Penjumlahan antara persediaan awal, pembelian, retur pembelian, sampai ke freight. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke yang namanya markup dan cancellation markup. Ini, markup dan markup cancellations. Kan di sini kita lihat markup sebesar 10.000, terus di cancel sebesar 1.500. Maka itu perlu kita masukkan ke di sini. Ibaratnya adalah markup dari harga yang kita punya. Jadi kita masukkan ke bagian harga eceran saja. Untuk markdown itu masuk ke yang harga eceran. Ingat, markup, markdown itu masuk ke yang harga eceran. Jangan dimasukkan ke yang biaya. Markup ternyata kita pada markup itu ke 10.000. Ternyata kita batalkan sebesar 1.500 kan. Markup cancellation 1.500 nih. Jadi kita masuk yang tadinya markup 10.000, terus pembatalan markup jadi 1.500, kita kurang. 133 dikurangi ditambah 10.000 dikurangi 1.500 jadi 142.400. Sedangkan biayanya masih 85.400. Nah, di sini itu kita perlu mencari mencari asumsi A dan asumsi B. Asumsi A-nya adalah kita ambil setelah kita markup. Kita markdown gitu kan. Kita markup untuk yang A. Jadi setelah markup ini, maka kita perlu kita perlu mencari rasionya. Cara mencarinya adalah 85.400 dibagi 142.400. Persenannya berapa? 59,97%. Oke. Kita perlu mencari persentase rasionya dari ini. Berarti 85.400 dibagi 142.400, persentasenya adalah 59,97%. Ini berarti kita sudah ketemu asumsi A-nya. Oke, mari kita mencari asumsi B-nya. Setelah melakukan markup, ternyata kita punya markdown sebesar markdown 9.300, tapi di cancel 2.800. Gitu loh. Markdown ini kan mengurangi harga kan. Jadi kita perlu minus ini. Minus 9.300. Beda dengan markup, kita menambah. Maka perlu kita tambah. Sedangkan markdown itu menurunkan, ibaratnya menurunkan harga eceran kita. Jadi kita perlu kurangi sebesar 9.300. Ternyata di cancel sebesar 2.800. Ibaratnya kita udah ngurangin, ternyata di cancel nggak jadi deh gitu kan. Jadi kita perlu menambahkan dong 2.800 tadi. Pembatalan markdown 2.800. Beda dengan pembatalan markup kan. Di sini berarti mengurangi. Gitu loh. Kan markup kita menambah. Terus ternyata kita batalin, jadi mengurangi dong. Sedangkan kalau markdown itu mengurangi kan. Ternyata dibatalkan, ya berarti menambah persediaan kita. Gitu.
Jadi 142.400 ini dikurangi 9.300 ditambah 2.800, jadi sisanya adalah 135.900. Nah, kita udah ketemu untuk mencari asumsi keduanya, asumsi B. Gitu loh. Itu adalah pembagian antara 85.400 dibagi 135.900, ketemu 62,84%. Oke. Ini kita udah ketemu antara asumsi 1 dan asumsi 2. Ingat, asumsi 1 itu kita perlu mencari ini, kemudian markup dan pembatalan markup. Sedangkan kalau asumsi 2, setelah kita ketemu ini, kita perlu mencari markdown dan pembatalan markdown. Maka ketemu asumsi B. Oke. Setelah ketemu asumsi A dan asumsi B, kita perlu menguranginya dengan penjualan. Penjualannya di sini sales, penjualan sebesar 95.000. Oke. Ternyata kita punya retur penjualan sebesar 2.000, masukin juga. Ibaratnya adalah kita menjual persediaan kita, maka itu persediaan kita berkurang dong sebesar 95.000. Terus ternyata ada retur penjualan, ibaratnya kita udah ngejual terus dibalikin lagi sama orang tuh 2.000, maka persediaan kita nambah lagi dong 2.000 kan. Jadi kita tambah 2.000. Oke. Jadi kita perlu kalkulasiin ini, 135.900 dikurangi 95.000 ditambah 2.000. Sisanya adalah 38.900. Ini adalah nilai akhir persediaan sebelum kita kalikan dengan rasio 38.900. Oke. Nah, ketika sudah ketemu 38.900 ini, maka kita perlu kalikan dengan asumsi 1 dan asumsi 2. Oke. Nih, persen akhir pada biaya. Asumsi A dengan caranya adalah 59,97 dikalikan dengan 38.900. Maka persen akhir pada biaya menurut asumsi A adalah sebesar 23.329. Oke, 23.329. Sedangkan untuk asumsi B, 62,84 dikalikan dengan 38.900. Hasilnya adalah 24.445.000 rupiah. Jadi di soal ini kita perlu mencari asumsi A dan asumsi B untuk dikalikan dengan nilai akhir persediaannya berapa untuk harga eceran sebesar 38.900. Oke. Untuk setelah mencari asumsi A dan asumsi B, maka kita perlu kalikan dengan yang nilai akhir ini 38.900 ini gitu. Oke, paham? Ya, bismillah paham. Semoga nilai kalian bagus di kuis persediaan ini. Amin. Okay, thank you.